Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita bertemu dalam video pembelajaran berbasis CTL, Contextual Teaching and Learning, untuk matematika kelas 9. Bersama saya Selamat SPD, guru matematika SMP Negeri 1 Bilahulu. Untuk hari ini kita akan membahas masih tentang kesebangunan dan kekongruenan untuk materi kesebangunan pada segitiga. Oke, Ananda, tujuan pembelajaran dari pertemuan kita ada 4, tapi saya bagi 2 karena ada nanti 2 pertemuan. Yang pertama itu menemukan hubungan antara segitiga kongruen dengan segitiga sebangun. Kemudian menemukan hubungan segitiga sebangun pada segitiga siku-siku dengan garis tinggi ke sisi miringnya. Baru menemukan hubungan segitiga sebangun pada segitiga dengan garis sejajar sisi. Menerapkan konsep kesebangunan pada kehidupan sehari-hari. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Selanjutnya Ananda, aktivitas yang akan kita laksanakan ini juga akan nanti terbagi 2. Yang pertama menyiapkan bahan dan alat untuk pembelajaran, menyelidiki hubungan segitiga sebangun dengan segitiga kongruen, melakukan pembuktian sederhana hubungan segitiga sebangun pada segitiga siku-siku, dan melakukan pembuktian sederhana hubungan segitiga sebangun pada segitiga dengan garis sejajar. Oke, Ananda, alat dan bahan yang akan kita gunakan: penggaris dan busur derajat, buku tulis, pensil, kertas berpetak. Ini yang akan kita gunakan untuk pembelajaran kita. Selanjutnya Anda, sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita ingat-ingat kembali ada beberapa konsep yang sudah kita selesaikan, yaitu 2 buah segitiga dikatakan kongruen jika dan hanya jika sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang, sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Sedangkan 2 buah segitiga dikatakan sebangun jika dan hanya jika sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, bukan tidak sama panjang. Sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar. Kemudian konsep yang lain, untuk semua jenis segitiga tetap berlaku. Sisi terpanjang akan menghadap sudut terbesar, atau sebaliknya, sudut terbesar akan menghadap sisi yang terpanjang pada segitiga itu. Begitu juga sisi terpendek itu menghadap sudut terkecil, atau sebaliknya, sudut terkecil itu akan menghadap sisi terpendek dari segitiga tersebut. Jadi tentunya yang sudut yang besar akan menghadap sisi yang sedang juga. Oke, ini 3 konsep yang harus kita terapkan di dalam pembelajaran nantinya. Kita mulai langkah pembelajaran yang pertama. Kita ambil buku kita berpetak, gambarlah sebuah segitiga siku-siku ABC dengan titik sudut siku-sikunya pada titik A. Ini. Kemudian gambarlah garis tinggi pada sisi miring BC. Sisi miring BC ini. Kita gambar garis tingginya, sehingga terbentuklah garis AD. Dari sini kita bisa melihat ada 3 buah segitiga siku-siku yang sebangun, yaitu yang pertama segitiga yang besar, yaitu segitiga ABC. Kemudian segitiga yang arahnya ke atas. Ini ADC, ini ADC. Kemudian yang ketiga segitiga ini ADB atau ABD. Nih. Jadi
ketiga segitiga ini sebangun. Ketiga segitiga ini sebangun karena sudut-sudutnya yang bersesuaian itu sama besar. Dan sisi-sisi yang bersesuaian juga sebanding. Jadi dengan menggunakan ketiga segitiga ini kita akan mendapatkan atau akan mencari hubungan-hubungan dari ketiga segitiga tersebut. Nah, hubungan yang pertama kita ambil gambar segitiga ABC yang besar tadi, kita kaitkan dengan segitiga ADC. Segitiga ADC, sehingga ketika kita lihat di sini, sisi BC dari segitiga yang besar itu sisi miring bersesuaian dengan sisi AC pada segitiga yang ADC, sisi miringnya. Kemudian AC ini di hadapan sudut B bersesuaian dengan DC. Nih. Kemudian AB bersesuaian dengan AD. Nah, ini karena sudah bersesuaian maka sebanding, sehingga kalau kita ambil dua perbandingannya yaitu BC banding AC itu sama dengan AC banding DC. Kita kalikan silang, AC kuadrat sama dengan CB kali CD. Itulah hasilnya untuk pasangan yang pertama. Kemudian kita lihat pasangan yang berikutnya, yaitu segitiga ABC yang besar kita bandingkan dengan segitiga ABD. Nah, di sini juga kita lihat sisi yang bersesuaian yang mana ini. BC pada segitiga besar, gak sisi miring, bersesuaian dengan AB, sisi miring, yaitu di hadapan sudut siku-siku. AB, nah ini bersesuaian dengan BD, sedangkan AC bersesuaian dengan AD. Nah, dari sini juga kita ambil dua perbandingannya, yaitu BC banding AB itu sama dengan AB banding BD. Ini sebanding, sehingga kita kalikan silang, kita juga akan mendapatkan AB kuadrat sama dengan BC kali BD. Nah, yang ketiga, Ananda, kita lihat untuk yang ketiga, nah, kita ambil segitiga ABD dan segitiga ADC, ABD. Ini baru kita lihat perbandingannya. Nah, CD banding AD, AD banding BD, AC banding AB. Kita ambil dua perbandingan yaitu CD banding AD, AD banding BD. Kita kalikan silang, dapat AD kuadrat sama dengan CD kali BD. Jadi Ananda, tiga perbandingan ini kita diskusikan apa hasilnya. Dari hasil kegiatan kita mendapatkan hubungan sebagai berikut. Ini yang pertama. AC kuadrat sama dengan CB kali CD. Jadi lihat tanda panah merahnya. AC kuadrat CB, ini yang panjang CB kali CD. Nah, lihat tanda panahnya. Perbandingan yang kedua ini AB kuadrat sama dengan BC kali BD. Lihat tanda panahnya. AB kuadrat sama dengan BC yang panjang dikali BD yang pendek. Baru perbandingan yang ketiga ini AD kuadrat, ini AD kuadrat sama dengan CD kali BD. Inilah tiga perbandingan yang kita dapatkan pada segitiga sebangun untuk segitiga siku-siku pada garis tinggi di sisi miringnya. Oke Ananda, ini yang dapat Bapak sampaikan. Silahkan nanti isi refleksi di Google Classroom-nya untuk sebagai bahan pertimbangan Bapak dalam mempersiapkan pembelajaran berikutnya. Itu saja Ananda, jangan lupa buka Google Classroom-nya dan lihat latihan untuk pembelajaran kali ini. Selamat pagi Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan tetap semangat untuk merdeka belajar. Terima kasih.
Hmm.